Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 543. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang besar terdengar di atas. Kapal perang yang baru saja meluncur keluar itu terjun langsung ke laut darah di bawah dan terjun beberapa ribu mil ke bawah sebelum akhirnya menyesuaikan kapal perang dan menggantung diam di udara. Terima kasih atas tindakan tepat waktu dari Kaisar King Wu sehingga tidak ada yang terjadi, kata seseorang yang keluar dari kapal perang. Dan kemudian orang itu menatap Qin Chen dengan dingin lalu berkata, "Nah, kamu dalam masalah." Saat ini Qin Chen melirik ibu kota suci tidak jauh dari sana. Sepertinya tidak mungkin mereka berdua ingin menyelinap masuk. Pergerakan di sini saja pasti akan diperhatikan oleh orang di ibu kota suci. Selanjutnya puluhan sosok monster darah yang telah berevolusi menjadi manusia keluar dari kapal perang dan langsung muncul di depan Qin Chen dan Fu Qiankun. "Siapa kalian berdua?" "Kami diundang untuk pertemuan penaklukan. Kami diundang sebagai tamu dari tanah suci darah manusiamu. Begitukah cara umat manusia memperlakukan tamu?" kata salah satu binatang darah atau blood beast itu. Pertemuan penaklukan. Qin Chen dan Fu Qiankun saling melirik dan keraguan muncul di mata mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang pertemuan penaklukan ini. Apa yang sedang terjadi di tanah suci darah? Keduanya langsung mengerti bahwa pasti ada masalah. "Bu tua, kita harus menangkap salah satu monster darah ini dan mencari tahu," kata Qin Chen secara rahasia. "Baik." Keduanya saling memandang dan sudah memahami rencana mereka. "Hanya karena kalian yang bukan manusia, hanya binatang buas. Binatang buas tidak memenuhi syarat untuk datang ke ibu kota suci umat manusiaku. Untuk berpartisipasi dalam penaklukan apa Anda berani pamer di wilayah ras manusia saya? Bukankah klan Anda mencari kematian?" kata Qin Chen sambil mencibir. Kata-katanya itu langsung membangkitkan kemarahan para monster darah itu. "Nah, kamu cari mati, Tuan King Wu. Jangan banyak omong kosong dengannya, jatuhkan saja langsung." Melihat kemarahan para monster darah itu, Qin Chen nampak sedikit tersenyum. Meskipun monster darah ini tidak lemah, mereka paling banyak hanya setara dengan level manusia tahap akhir Martial Emperor. Namun binatang darah King Wu terkemuka telah mencapai tingkat puncak tahap akhir Martial Emperor. Tampaknya itu adalah pemimpin dari kelompok monster darah ini. Dia memiliki aura yang cukup kuat. Qin Chen tahu bahwa tempat ini berada di dekat ibu kota suci dan segera ada master yang akan datang untuk membuat marah para monster berdarah ini. Qin Chen kemudian mencibir lagi. "Apakah pemuda ini salah? Anda ingin menjatuhkan saya hanya dengan kekuatan binatang buas Anda? Apakah Anda tidak punya otak?" kata Qin Chen. "Kamu kurang ajar, Tuan King Wu. Bawahan sudah tidak bisa menahannya lagi. Biarkan bawahan yang akan memberi pelajaran kedua orang itu." Ada dua monster darah yang nampak tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Mereka berdua langsung meraung dan langsung bergegas menyerang ke arah Qin Chen dan Fu Qiankun. Kedua monster darah itu menjulurkan cakar tajamnya, satu ke arah Qin Chen dan satu ke arah Fu Qiankun. "Hahaha, manusia, matilah untukku," kata monster darah itu. Dia nampak sangat percaya diri dengan serangannya ini. Namun sebelum dia bisa bahagia, tinju Qin Chen sudah bertabrakan dengan cakar tajam yang dilepaskan olehnya. Apa kekuatan ini? Monster darah itu hanya merasakan sakit yang luar biasa. Cakarnya meledak. Dia bahkan sudah terlambat untuk mundur. Kekuatan yang menakutkan telah mengunci dirinya. "Tidak, kalian berdua kembali!" teriak Kaisar King Wu dari belakang. Tapi sudah terlambat. Tidak peduli bagaimana monster darah itu mengelak, dia tidak bisa menyingkirkan tinju Qin Chen. "Tidak!" Monster darah itu menjerit ketakutan. Bahaya kematian menyebar di dalam hatinya. Saat berikutnya, tubuhnya meledak, darah terciprat kemana-mana. Di sisi lain, Fu Qiankun secara alami saat santai. Dia kemudian menembak monster darah yang sedang menyerang ke arahnya.
Di bawah tembakan Pukian Kun, monster darah itu langsung meledak. Tidak, jeritan dua monster darah itu terdengar, dan dua monster darah yang masih penuh percaya diri sebelumnya dalam sekejap mata meledak dan berubah menjadi gumpalan darah. Lalu gumpalan darah itu jatuh ke laut darah, lalu meleleh dan berubah menjadi ketiadaan. Hanya dengan satu tarikan napas, dua raksasa monster darah itu telah mati. Hanya menyisakan dua kristal darah di tangan Qinchen dan Pukian Kun. Kristal darah ini tidak buruk. Qinchen menghela napas, itu normal baginya dan Pukian Kun. Tetapi di mata banyak monster darah, mereka terkejut dan mereka sangat marah. Apa? Aku akan membunuhmu. Banyak binatang darah yang kuat itu menjadi gila. Mereka melesat menyerang ke arah Qinchen dan Pukian Kun. Dihadapkan dengan begitu banyak serangan dari para monster darah ini, Qinchen tersenyum sedikit, menatap Pukian Kun dan kemudian berkata, "Ayo pergi." Dia dan Pukian Kun berbalik untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Sial, kedua manusia ini akan melarikan diri. Hentikan dia. Tangkap mereka. Para monster darah itu melompat dan satu persatu melepaskan kekuatan mereka. Dan cahaya serangan meledak ke arah tempat Qinchen dan Pukian Kun menghilang. Serangan-serangan itu meledak di udara yang kosong. Sementara Qinchen dan Pukian Kun telah menghilang, hanya meninggalkan dua aura samar. "Kemana kamu bisa pergi dari kejaran kaisar ini?" kata Kaisar King Wu. Dia memiliki tatapan yang ganas, lingkaran cahaya biru mekar di tubuhnya. Dia tiba-tiba melarikan diri ke dalam kehampaan, lalu mengikuti Qinchen dan Pukian Kun. Dua manusia sialan itu. Untungnya Tuan Qin Wu telah menyusul. Kekuatan pelacakan Tuan Qin Wu tak tertandingi di pegunungan. Dengan hanya anak itu, bagaimana dia bisa lolos dari pelacakan Tuan Qin Wu? Cepat atau lambat, anak itu hanya bisa menunggu kematian. Aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Qin Wu, kata para monster darah itu. Mereka tampak percaya diri, jelas penuh percaya diri kepada apa yang disebut Tuan Qin Wu. Siapa yang membuat keributan di ibu kota suci, tanah suci darahku? Sebuah suara terdengar, disusul dengan kemunculan beberapa sosok yang terbang dari kejauhan, masing-masing dengan aura yang kuat dan memegang token berwarna darah di tangannya. Token berwarna darah itu berubah menjadi sinar cahaya berwarna darah, segera mengurung banyak monster darah di dalamnya. Orang-orang yang datang itu mengenakan jubah master garis keturunan, dan mereka jelas adalah master garis keturunan dari tanah suci darah. Aku dari pegunungan jatuh. Saya diundang oleh tanah suci darah Anda. Apakah ras manusia Anda memperlakukan tamu seperti ini? Cepat singkirkan penjara darah ini. Benar saja, manusia tidak memiliki hal-hal yang baik. Pertemuan penaklukan ini mungkin adalah jebakan. Kalian tunggulah sampai Tuan King Wu kembali, kata para monster darah itu. Dia kemudian memberitahu semua yang telah terjadi sebelumnya. Mendengar apa yang telah terjadi, orang-orang dari tanah suci darah itu mengerti. Dan kemudian master garis keturunan terkemuka di antara mereka kemudian berkata, "Anda kembali kirim berita ini kepada atasan dan biarkan mereka yang menanganinya. Adapun para monster darah ini, bawa mereka kembali ke ibu kota suci terlebih dahulu." Bagaimana dengan Tuan King Wu kita? Ya, juga di mana kedua manusia itu, kata monster darah itu. Jangan khawatir, kami akan segera mengirim orang untuk mencari Tuan King Wu. Adapun kedua manusia itu, kami juga akan mengirim orang untuk mencari. Silahkan kepada semua para monster darah untuk pergi ke ibu kota suci kami. Ibu kota suci kami telah menyiapkan minuman untuk Anda semua nikmati, kata master garis keturunan yang terkemuka itu. Apa? Kamu telah menyiapkan minuman? Kenapa kamu tidak mengatakannya dari awal? Hahaha, minuman manusia disebut juga enak. Pergi, pergi. Bawa kami masuk, kata para monster darah itu. Juo Qiwu, bawa mereka masuk, kata master garis keturunan yang terkemuka itu. Dia memberi perintah. Baik, tuanku. Segera seseorang membawa para monster darah itu ke ibu kota suci dan mengaturnya. Pada saat ini di suatu tempat di lautan darah, Kaisar King Wu mendesak iblis Yuan di tubuhnya, menatap punggung Qinchen dan Pukian Kun di depannya, dan terus mengejar. Dia adalah klan King Wu di antara para monster darah.
kecepatan adalah keahlian terbaiknya. Namun di luar dugaan, kecepatan kedua manusia di depannya sangat mencengangkan. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Hei, kecepatan Kaisar Monster Darah ini cukup cepat. Nah Qinchen, apakah kita hampir sampai? Kata Pu Qianqun. Pu tua, di sini kamu buatlah larangan, sehingga orang-orang di Laut Darah tidak bisa mengawasi kita. Aku akan menyelesaikan Kaisar Monster Darah ini. Saya ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh Tanah Suci Darah, kata Qinchen. Segera Qinchen dan Pu Qianqun langsung berhenti. Setelah berhenti, Pu Qianqun segera membuat perlindungan untuk menghalangi pemantauan dari Lautan Darah. Kenapa kalian berdua berhenti? Apakah kalian berdua tahu bahwa akan sia-sia berlari dari Kaisar ini? Hahaha, kata Kaisar Iblis King Wu. Tiba-tiba dia mencibir di saat melihat Qinchen dan Pu Qianqun berhenti. Mengapa kita melarikan diri? Qinchen tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya. Arai Tiangkong Wanjuan segera muncul di tangannya. Seketika itu sebuah formasi langsung terbentuk dan langsung menutupi Kaisar King Wu di dalamnya. Master formasi ras manusia, kata Kaisar King Wu dengan terkejut. Matanya sedikit memadat. Ketenangan Qinchen dan Pu Qianqun membuatnya merasakan krisis samar-samar. Sepertinya kalian berdua sangat percaya diri dengan kekuatan kalian berdua. Apakah menurutmu Kaisar Iblis ini dapat dijebak oleh formasi kecilmu ini? Kata Kaisar King Wu meskipun dia sedikit terkejut, tetapi tidak banyak kepanikan di wajahnya. Pertama, dia sangat percaya diri dalam kultivasinya. Kedua, ini adalah Laut Darah di Tanah Suci Darah. Ia percaya bahwa orang-orang dari Tanah Suci Darah akan segera tiba. Memikirkan hal ini, Kaisar King Wu melepaskan kekhawatirannya dan kemudian dia berkata dengan dingin, kalian berdua berani membunuh dua Kaisar Monster Darah dari Pegunungan Jatuhku. Hari ini Kaisar ini akan menjatuhkan kalian berdua dan mencari keadilan untuk dua monster darahku yang telah mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar King Wu mengangkat tangannya. Sebuah tirai cahaya biru muncul, dan tirai cahaya biru itu langsung menyapu dan menyelimuti Qinchen dan Pu Qianqun di dalamnya. Qinchen kemudian meninju ke arah tirai cahaya biru itu. Duar! Seketika tirai cahaya biru itu diledakkan oleh tinju Qinchen. Qinchen kemudian melesat menuju ke arah Kaisar King Wu, ingin meraih Kaisar King Wu secara langsung. Sungguh kekuatan tinju yang kuat. Kamu seorang anak manusia cukup kuat, kata Kaisar King Wu. Tirai cahaya birunya rusak. Kaisar King Wu nampak terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang kembali. Dia saat ini melihat Qinchen mendekat ke arahnya. Dia kemudian menjulurkan tangannya. Sebuah cakar tajam muncul, dan dia langsung mengayunkan cakarnya itu ke arah Qinchen. Ledakan dalam kehampaan telapak tangan Qinchen dan cakar tajam Kaisar King Wu itu bertabrakan satu sama lain. Dan Kaisar Iblis King Wu hanya merasa seperti dia telah menangkap batu yang sangat besar. Dan rasa sakit yang tajam muncul dalam sekejap. Apa? Tubuh anak ini sangat keras, kata Kaisar King Wu. Dia sangat terkejut sehingga matanya hampir meledak. Bagaimana dia tahu bahwa Qinchen telah mengolah tubuh suci abadi ke puncak tingkat ke-8? Dan hanya selangkah lagi dari puncak ke-9 terakhir. Dalam hal pertahanan fisik, Qinchen lebih kuat dari monster darah puncaknya. Sosok Qinchen bergetar lagi, tinjunya langsung dilayangkan ke arah Kaisar King Wu. Bocah ras manusia sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Kaisar ini takut padamu? Kata Kaisar King Wu. Seketika itu hantu raksasa biru besar tiba-tiba muncul di atas kepala Kaisar Iblis King Wu. Ini adalah binatang darah yang sangat menakutkan. Monster ini berkepala seperti banteng, mengaum. Seketika gelombang cahaya biru tiba-tiba meledak ke arah Qinchen seperti bola meriam. Dan lingkaran cahaya biru langsung menyebar, tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Qinchen. Kekuatan supernatural macam apa ini? Kekuatan yang sangat aneh, kata Qinchen. Dia segera merasa bahwa dia telah jatuh ke keadaan khusus tertentu. Dan kekuatan di tubuhnya dengan cepat ditekan. Bakat dan kekuatan supranatural dari Kaisar Iblis King Wu ini begitu menakutkan sehingga Qinchen juga lengah. Tentu saja itu hanya tertangkap dan itu tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Qinchen.
Tetapi itu bisa membuat Kincen sangat merepotkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.